Basyir wa nadhir alladzi tanfatuhu bihi abwabul khairi, yang dengan Nabi Muhammad akan terbuka segala pintu kebaikan, wa tanghaliku, dan akan tertutup bihi dengan baginda Nabi abwabus syarri, segala pintu kejahatan. Boleh membaca sholawat apa saja. Nah ini yang penting, ayo kita rutin setiap hari membaca sholawat kepada Rasulullah. Boleh sholawat yang panjang atau yang pendek. Paling tidak sehari ini dalam satu keluarga itu membaca sholawat kepada Nabi 100.000 kali. Anda bingung, 100.000 kali satu keluarga dalam satu bulan. Bulan Maulid. Padahal kalau dihitung jatuhnya, satu bulan itu 100.000 dibagi 30. Hanya dapat 3.000 berapa toh? 3.000 dibagi anak Anda 6. 7, 8, cuma dapat 350, sedikit banget itu. Kok pelit banget salat kepada Rasulullah. Jadi ayo teman buat target di rumah, rumahku harus rumah sholawat kepada Rasulullah. Aku ingin bersalawat dalam rumahku 150 dalam setiap bulan. Jadi setiap anak ditugasi, nak kamu bersalawat 500, 500, 500, 500. Setiap hari anak kita biasakan dengan sholawat. Ayo, bisa ya? PR nih. Harus. Pulang, semua keluarganya dikondisikan semacam. Anaknya yang kuliah di Jogja, di Jombang, di sana, ditelepon sayang, dapat tugas dari Umi. Apa itu? Bersalawat sehari 500, torkan ke Umi nanti. Terus dikontrol. Akhirnya anak-anak kita dikit-dikit salawat. Mau telepon Uminya belum sempat ngomong, Ma, duitnya habis belum sempat. Ma, sudah 500 salawatnya. Atau sudah 1.000. Paling tidak 1.000 kali dalam sehari. 1.000 atau 500 sudahlah. Itu di bulan Maulid, spesial bulan Maulid. Setelah bulan Maulid jangan kurang dari 300 sehari. Jangan kurang dari 100. Sholawat boleh, sholawat yang panjang boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hujan berkah. Kalau seandainya Buya tidak ngaji, Buya keluar ikut hujan-hujanan. Maka ibu-ibu tidak usah takut dengan hujan. Maka disunnahkan kalau hujan pertama itu, hujan itu kita ta'arud nafat rahmatillah. Jadi mengeluarkan sebagian jasad kita untuk terkena hujan, ini adalah sunnah. Mau keluar semuanya? Bubar pengajiannya. Diwakili ibu-ibu yang di sana. Benar kalau memang itu saya temani hujan-hujanan nanti. Baik. Orang mencari kemuliaan jangan kalah sama yang nonton konser. Nah, nonton konser tidak bergeming, hujan deres dinikmati itu. Itu untuk mencari maksiat. Mencari ini insya Allah. Yang semakin gak enak semakin gede pahalanya. Mau keluar saja. Biar gede pahalanya. Baik ya, insya Allah. Sekali-kali hujan, yang flu hilang flunya. Ya, baik, bersalat kepada baginda Nabi SAW. Indah. Hujan pagi itu segar, beda ya suasana. Jarang hujan pagi. Baik. Kemudian, nah, mari kita biasakan di rumah kita sholawat. 100.000 deh sebulan, siap ya? Siap semuanya? Koordinir, kasih kertas anaknya, dibagi anaknya. Wah, yang anaknya yang nggak punya anak tuh enak, borongan paling banyak nanti sholawatnya. Tapi kalau anaknya banyak dibagi aja sedikit nanti. Baik. Insya Allah. Kemudian juga mohon, di saat disebut nama beliau tuh jangan ragu Anda mengucapkan sholawat. Ini ada orang yang belum biasa, malu-malu. Disebut nama beliau tuh masih malu-malu. Enggak. Jangan kalah dengan pemain bola sama apa ya, yang sebuah perusahaan apa. Wah, kamu bisa. Motivator bisa. Enggak bisa ngomong bisa. Ini sholawat kenapa harus malu? Jangan ragu. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Yang ragu-ragu Nabi ragu manggilnya nanti. Ini umatku boleh ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi di saat disebut nama beliau, ayo bergegas. Jadi kan syiar kita adalah salawat. Latah mulatah salawat. Mulatah kok, panci. Ya, panci, sotel. So, nggak ada orang baca jelek, ada latahnya Masya Allah, ada latah jorok, latah ini, latah itu. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi biasakan ya disebut nama Nabi Muhammad, dijawab dengan salat. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, kita menjawab dengan salawat. Indah, cukup ya insya Allah amalan. Kita lanjutkan majelis hadis kita. Kita sudah sampai kepada bab istihbabi ja'lin nawafili fil baiti. Qala
Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'na Allah bihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Ila bab istihbabi ja'lin nawafili, sampai kepada bab yang ke-204. Bab tentang kesunahan menjadikan solat-solat sunnah itu fil baiti, di rumah. Sawaun, apakah ini solat sunnah itu ar-ratibatu, solat sunnah rawatib, wa ghairuha, dan yang lainnya. Wal amri bitahawuli, dan perintah untuk pindah linnafilati, dalam solat sunnah, min maudhi'il faridati, dari tempat dia melakukan solat fardu, awil fasli, atau membuat jeda, pemisah, bainahuma bikalamin, di antara solat fardu dan solat sunnah, dengan omongan. Secara umum begini, judulnya saja sudah menunjukkan isinya, bahwa di dalam menjalankan solat sunnah itu, solat sunnah disunnahkan, maka sunnah di atas sunnah. Solat sunnah dilakukan di masjid adalah tetap sunnah, istimewa. Tapi kalau kita melakukan solat sunnah di rumah, kita mendapatkan sunnah di atas kesunnahan. Solat jamaah dalam solat fardu untuk syiar. Di masjid, dalam madhab kita Imam Syafi'i, antara fardu kifayah dengan sunnah muakkadah, dikukuhkan atau fardu kifayah. Tapi kalau solat sunnah, hendaknya semakin disembunyikan. Maka solat apapun, qobliyah, ba'diyah, atau solat sunnah apa saja, lebih bagus dilakukan di rumah. Maka kalau melakukan di rumah, mendapatkan kesunahan di atas kesunahan. Sunnah double. Sunnah melakukan solat sunnah, dan sunnah melakukan solat sunnah di dalam rumah. Kecuali ada catatan, beberapa orang yang rumahnya tidak sehat. Ada orang yang rumahnya full dengan televisi 24 jam. Atau tidak terhormat, rumahnya sempit sekali dan sebagainya. Mungkin banyak lalu lalang laki-laki bagi perempuan di sini. Atau banyak wanita-wanita yang mungkin bukan mahram, yang mungkin mengganggu kekhusyuan di dalam sholat atau yang lainnya. Jika kasusnya di rumah terganggu karena rumahnya tidak sehat untuk ibadah, maka lakukanlah di masjid. Atau kalau di rumah khawatir nggak melakukan, dan ini yang banyak, pengennya melakukan sholat sunnah di rumah, sampai di rumah lupa. Istrinya sudah bilang, makan dulu bang, nah, bubar sholat sunnahnya, pengennya sholat ba'diyah zuhur di rumah. Contohnya istrinya sudah di hadapan meja makan. Bang sudah nunggu lapar nih, bubar sholatnya. Ya sudah, pengennya sholatnya habis makan. Habis makan kenyang, jalan-jalan, lupa. Baik, jika ternyata kita itu sholat di rumah susah, maka lakukanlah di masjid yang memang sudah berada di dalam masjid. Secara umum seperti itu. Sholat sunnah semakin tersembunyi, semakin besar pahalanya, semakin gede pahalanya. Baik itu sholat sunnah rawatib atau yang lainnya, semua sholat sunnah. Kemudian wal amri bitahawuli, dan perintah untuk pindah. Ini yang pernah juga kami sampaikan, tandanya ahli ilmu itu. Jadi kalau Anda melakukan sholat fardu, kemudian Anda ingin sunnah, disunahkan pindah tempat. Tuker dengan kawannya. Nah ini kalau kawan yang ngerti, tuker ngerti. Kalau ini sunnah. Kalau nggak ngerti itu gulet, berantem. Ngapain tuker-tuker? Makanya biasanya tuker, kalau sudah berdiri langsung pindah. Saling mengerti ini, karena sudah sama-sama ngaji. Kemudian faedahnya juga itu memang disunahkan dalam sholat sunnah itu adalah takthirul buqa, memperbanyak tempat saksi sholat kita. Kalau sholat fardu, iya paling bagusnya sholat fardu adalah shop yang pertama, kemudian yang kedua. Bandingannya 3-1. Yang pertama didoakan Nabi. Baru kedua. Dan di antara shop yang paling bagus, di antara shop yang pertama paling dekat dengan imam. Kemudian kanannya dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu disunnahkan memperbanyak tempat. Jadi agar bumi itu semuanya menjadi saksi ibadah kita. Jangan monoton di situ. Kalau monoton itu biasanya setannya juga gede. Ah, sudah banyak kamu. Untuk menyiasati setan yang mengganggu kita agar tidak beribadah itu disunahkan pindah-pindah juga. Jadi kalau pindah-pindah itu adalah memperbanyak saksi tempat sholat.
Dan begitu itu dan juga menjalankan sunnah Nabi agar kita pindah antara sholat fardu dengan sholat sunat adalah dipisah. Kalau tidak bisa memisah sholat sunnah dengan tempat sholat fardu dulu, baru pindah tempat tukar dengan temannya. Kalau kelihatannya tukar susah, nggak ngaji temannya, maka baca sesuatu, zikir dulu, wirid dulu. Bukan langsung assalamualaikum langsung sholat. Zikir dulu adalah dengan menyebut nama Allah, zikir apa saja, baru nanti melakukan sholat sunnah. Tapi kalau dengan pindah itu double pahalanya. Sambil berzikir, kemudian setelah itu waktu mau melakukan sholat sunnah, pindah agar jadi saksi tempat yang baru. Itu saksi ibadah kita nanti di akhirat. Min maudhi'il faridati, yaitu pindah dari tempat melakukan sholat fardu untuk mencari tempat yang lain, berpindah atau tukar dengan kawannya. Awil fasli, atau memisah bainahuma, antara sholat fardu dengan sholat sunnah, bikalamin, dengan kalam, omongan. Dan omongan yang paling bagus adalah zikrullah, atau omongan yang mubah dengan kawan yang ngobrol. Ya sayang dong lagi sholat kok ngobrol ya. Jadi kalam di sini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya ilmunya? Jadi kalau ditarik sama kawannya nggak usah bingung, berarti dia ngerti sunnah, memperbanyak tempat saksi. Tukar-tukaran begitu. Indah, jadi ngerti. Yang repot itu karena pergi ke masjid bawa sajadah sendiri-sendiri, mau ditukar sajadahku kok, kayak gitu. Nah, ini enggak apa-apa, sajadahnya pakai orang lain. Pokoknya wangi-wangi dikit lah, jangan sajadah tidak pernah dibawa, sudah cuci dibawa ke masjid. Sudah begitu kakinya dikasih orang lagi, ini kan repot. Pengen bagi sama orang, bagian kakinya yang dikasihkan sama orang. Orangnya enak nih, tidak khusus sholatnya, khususnya pas sujud, karena bau kakimu, kan tidak enak. Jadi tolonglah, jadi kalau ke masjid itu Anda harus membawa sesuatu yang harum, yang benar. Kalau harus membawa sajadah itu sekiranya tidak merusak shop. Ada sajadahnya tidak segede, sajadahnya itu terlalu gede. Sehingga orang mau nginjak ragu-ragu ini. Sajadahnya orang nggak enak. Kalau memang sajadahmu terlalu lebar, perkenankan orang untuk menginjak sajadahmu agar rapatnya barisan tetap terjaga. Jangan gara-gara sajadahnya gede sendiri-sendiri. Orangnya kecil seperti saya, sajadahnya gede. Nah, kayaknya nggak begitu. Jadi kalau meteranya bawa sajadah, pertama sajadahnya yang harum, yang bersih, gambarnya yang normal, ya, gambarnya yang normal. Kemudian jangan gambar-gambar ada gambar orang, gambar ini, gambar itu. Kemudian wangi, ya. Kemudian juga kalau ternyata kelebaran, perkenankan orang untuk menginjaknya, izinkan langsung supaya dia tidak ragu-ragu menginjaknya. Dan kalau Anda membagi sajadah ke orang lain, maka ketahuilah Anda harus tahu diri, pantas enggak sajadahmu kau berikan orang lain. Sebab ya ada orang alergi dengan sajadahmu yang selama ini tidak pernah dicuci. Nah ini bahaya juga, ganggu orang lain. Jadi fahamlah mana ini. Pengennya berbuat berbagi tapi tidak pernah berpikir. Sehingga orang bingung. Aduh, nah ini. Kemudian kalau memang sholat itu sebetulnya begitu mudah ya, tidak harus. Dan kemudian asalkan membahas sajadah itu bukan karena was-was. Kalau Anda was-was harus dipangkas itu. Was-was, takut najis, takut ini, itu penyakit. Gak usah bawa sajadah, buang sajadahnya. Kalau memang dalam dirimu ada was-was, masjid kok. Jangan-jangan pakai jangan-jangan. Itu menjadikan sholatnya nggak akan khusyuk selamanya. Nah ya, itu. Kita langsung saja kepada hadis Nabi an Zaid bin Thabit. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, sallu ayyuhan nas fi buyutikum, ayyuhan nasu fi buyutikum, salatlah wahai manusia fi buyutikum, di rumah-rumahmu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti, sebab sebaik-baik salat adalah salatnya seseorang di dalam rumahnya. Illa al-maktubah, kecuali salat fardu, maka disunnahkan untuk dilakukan di masjid dengan berjamaah. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar. Anin Nabi, beliau meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura, muttafaqun alaihi. Jadikanlah solatmu itu di rumahmu. Jadi gunakanlah rumahmu itu untuk solat. Solat apa itu? Solat sunnah. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan.
Kuburan itu apa sih? Ya kuburan itu layaknya adalah tidak pernah disentuh oleh orang. Nggak pernah digunakan untuk ibadah, tidak didatangi. Kuburan sepi enggak? Sepi. Sepinya ini adalah yang disamakan, yang diserupakan adalah masalah sepinya. Jadi rumah sepi, nggak pernah terdengar orang ibadah, membaca Al-Quran, melakukan sholat. Baik, maka yuk ramaikan rumah dengan melakukan sholat di rumah kita. Wan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi, jika setelah usai atau selesai salah satu dari kalian dari solatnya yang ada di masjid, jika engkau telah selesai melakukan solat di masjid, falyaj'al li baitihi nasiba, maka hendaknya menjadikan untuk rumahnya nasib, bagian. Jadi solat fardu sudah kau lakukan di masjid, maka jika ingin melakukan solat sunnah, lakukan solat sunnah di rumah, agar jangan yang makmur dengan sholat hanya masjid saja, tapi rumahmu harus kau makmurkan dengan sholat. Tapi dengan catatan tadi ya, Anda yakin sampai di rumah akan bisa melakukannya. Kalau ternyata Anda ragu-ragu bisa melakukan di rumah, ya jangan dilakukan di rumah, langsung sholat di masjid. Kalau sampai rumah, tambahan nanti. Wa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khaira. Sebab Allah itu akan menjadikan dengan sholatmu tadi di rumahmu kebaikan. Jadi ada kebaikan yang Allah siapkan. Kalau sholat di rumah akan beri kebaikan, keberkahan, kesejukan, keindahan, dan akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan agar rumah kita pun menjadi saksi dalam kebaikan yang kita lakukan. Dan di rumah pun mohon harus punya cara yang unik lagi. Jangan monoton di musola yang sempit, panas. Kan rata-rata musola nggak diperhatikan. Yang perhatikan kan tempat tidurnya pakai AC itu. Musolanya nggak pakai AC kan? Panas begitu. Ya kalau sholat jangan hanya monoton di musola rumah yang sempit itu. Mungkin di ruang tengah, di ruang ini, dekat dapur, di dekat kamar anak-anaknya. Pindah-pindah begitu. Biar semua yang ada di rumah menjadi saksi kalau kita telah melakukan sholat di situ. Dan itu juga menyiasati kemalasan. Kalau anak Anda 11, punya kamar satu-satu, berarti Anda sambil melihat anak sholat 2 rakaat. Berapa rakaat Anda sholat? 20? Bisa ngitung, 22 rakaat. Maksudnya dari tiang ini itu. Jadi biasakan. Itu untuk menyiasati kemalasan. Anda punya tiang 6, ya sholat ngadep ke tiang 1, 2, 3, sambil jalan-jalan, nyantai. Baik, itulah makna menjadikan rumah kita mendapatkan bagian daripada solat kita. Karena apa? Allah telah menyiapkan dengan solat tersebut kebaikan-kebaikan. Karena kita solat di rumah, Allah turunkan berkah dan kesejukan di dalam rumah kita. Wan Umar bin Atha, dari Sayyidina Umar ibn Atha, anna Nafi' ibn Jubair, sesungguhnya Nafi' bin Jubair arsalahu, telah mengutus Umar bin Atha ila Sa'ib ibn al-Mus'ib, ila Sa'ib, kepada Sa'ib ibn Yazid, kepada Sa'ib ibn Yazid. Naam, ada kurang nas ya, tagnya ada kurang di sini ya. Sa'id ibn Yazid namanya ya. Yang punya sarah di atas nggak ada makanya. Ibna ukhti Namirin. Jadi Sayyidina Nafi' bin Jubair itu mengutus Umar ibn Atha untuk datang ke rumahnya Sa'ib. Yas'aluhu, untuk bertanya, an syai'in ra'ahu minhu Muawiyatu fis salati, yang dilihat oleh Muawiyah saat melakukan salat. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kemudian faqala, kemudian Sa'ib berkata, "Na'am, shallaitu ma'ahu, aku salat dengan Muawiyah
Al-jum'ata salat Jum'ah fil maqsurati, maksurah itu adalah gini, masjid sekat. Ada bagian masjid yang disekat maksur, sehingga ada orang membuat seperti sebagian istri Nabi atau Nabi dibuatkan sekat khusus di masjid untuk sholat sendiri. Dan itu boleh-boleh saja asalkan tidak mengganggu ketertiban masjid. Jadi menyekat di sebuah masjid, disekat untuk ibadah di sini. Maksurah, disekat. Dan termasuk yang membuat adalah Muawiyah ini. Muawiyah itu membuat sekat khusus di masjid. Dan di saat seperti itu, sholatlah Sa'ib ibn Yazid sholat dengan Muawiyah di masjid di sekatannya tersebut. Falamma sallamal imamu, tatkala salam imam, qumtu, kata Sa'ib, aku berdiri min maqami, dari tempat dudukku setelah assalamualaikum. Ini ceritanya Sa'ib yang sholat dengan Muawiyah. Aku sholat di masjid bersama imam. Setelah imam salam, aku langsung berdiri melakukan sholat sunnah. Enggak baca zikir dulu, enggak pindah tempat, langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri, Allahu Akbar, melakukan sholat sunnah. Falamma dakhala, fasallaitu, kemudian aku sholat. Falamma dakhala, kemudian setelah dia melakukan sholat tanpa ada jeda. Kemudian setelah itu, mana tadi? Falamma dakhala, setelah masuk, fasallamal imam, salah salam imam, dia berdiri lalu langsung melakukan sholat. Falamma dakhala, kemudian setelah dia masuk ke rumahnya, arsala ilayya, kemudian telah datang utusan kepadaku. Faqala la ta'ud lima fa'alta, kemudian ditegur, jangan kau lakukan, jangan kau ulang itu semuanya. Jadi ada yang menegur, kalau kamu melakukan sholat sunnah, jangan kau sambung dengan sholat fardu. Idza shallaital jum'ata, sholat Jumat itu fardu atau bukan? Jika engkau melakukan sholat Jum'ah, fala tusalliha bi sholatin, jangan engkau melakukan sholat yang lain, hatta tatakallam au takhruj, jangan sampai kamu itu melakukan sholat sunnah kecuali sampai kamu berbicara atau keluar dari sholat. Fa inna Rasulullah, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarona bidzalik, ini menceritakan Nabi nyuruh kita untuk melakukan yang demikian. Kalau habis sholat fardu jangan disambung dengan sholat sunnah, tapi ini perintah sunnah. Jadi kalau ada orang sholat fardu langsung sholat sunnah, enggak dosa. Cuman ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, alla tusol sholatun bi sholatin, jangan disambung sholat dengan sholat, hatta tatakallam au takhruj, sampai kamu berbicara, pemisah antara sholat dengan sholat, berbicara dengan zikir-zikir, au takhruj, atau kamu keluar dari sholat. Ini takhruj, keluar dari sholat, itu termasuk dijelaskan dengan cara berpindah tadi. Berpindah itu menunjukkan keluar dari tempat sholat, biar ngerti kalau kamu sudah tidak gitu. Ya, kalau kita sudah tidak melakukan sholat fardu tadi. Karena bisa jadi loh ya, orang menduga dia sholat fardu lalu ada yang mengikuti atau bagaimana. Karena apa? Bisa jadi seseorang setelah assalamualaikum ada yang ketinggalan, oh iya saya kurang 2 rakaat, lalu berdiri lagi. Atau waktu tadi, oh loh ngelamun saya tadi, sholat saya tidak pakai Fatihah, lalu berdiri lagi, supaya tidak ada syubhat di situ. Maka dipisah. Ini adalah pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutannya, babul hadzi ala salatil witri. Sudah salat cara salat sunnah jelas. Di rumah lebih bagus. Babul hadzi ala salatil witri. Bab himbauan untuk melakukan salat witir. Wa bayani annahu sunnatun muakkadatun. Dan ini bab yang menjelaskan tentang salat, bahwa salat witir itu adalah salat sunnah yang sangat dikukuhkan. Sangat dikukuhkan. Wabayani waktihi, dan dijelaskan di sini tentang waktunya. Kapan sholat witir itu dilakukan? An Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, al witru laisa bihatmin. Witir bukan wajib, tapi bagi Nabi wajib.
Untuk kita tidak wajib. Ada beberapa sunnah wajib bagi Nabi tapi tidak wajib untuk kita. Al-witru laisa bihatmin. Salat witir bukan suatu yang wajib. Ka salatil maktubati, seperti wajibnya salat maktubah. Walakin akan tapi sanna Rasulullah SAW telah mensunnatkan, telah memberikan contoh. Qala, lalu Nabi bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru. Allah Maha Tunggal, senang dengan sesuatu yang tunggal, yang ganjil. Allah Maha Tunggal, ganjil, dan Allah senang dengan yang ganjil. Fa'autiru, maka witirlah engkau ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, orang-orang soleh, orang ahli ibadah, hendaknya engkau melakukan witir. Ini termasuk solat sunnah yang jangan ditinggalkan, witir. Masih ingat? Ada solat-solat kelas berat. Solat kelas berat nomor 1 adalah solat fardu. Masih ingat? Solat yang paling besar pahalanya adalah solat fardu. Solat yang kedua adalah solat rawatib yang sudah waktunya ditentukan, qobliyah, ba'diyah. Termasuk solat duha dan solat witir. Itu satu pangkat. Ada pun solat yang lain yang besar pahalanya tapi tidak segede witir. Kayak solat tasbih, solat itu. Itu gede pahalanya tapi nggak bisa mengalahkan ba'diyah duhur. Tidak bisa mengalahkan qobliyah duhur. Tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya. Tidak bisa mengalahkan solat witir. Makanya jangan sampai ada sholat tasbih tapi nggak ba'diyah isya. Nah ini orang rugi. Wah rajin sholat tasbih, Masya Allah, tapi ba'diyah isyanya tidak. Jadi mohon didahulukan qobliyah ba'diyah yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian sholat duha, sholat witir dan sholat duha. Nah ini witir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Ini adalah hadis hasan. Lanjutannya wa an Aisyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah min awwalil laili wa min awsatihi wa min akhirih wa intaha witruhu ila sahari. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Siti Aisyah, setiap malam itu Nabi melakukan witir. Min awwalil laili, ada dilakukan di awal waktu. Ada awal waktu itu setelah Isya. Pertengahan adalah sekitar tanggal jam 12-an. Akhirnya adalah menjelang subuh. Jadi pernah dilakukan oleh Nabi semuanya itu. Dan paling akhir witirnya Nabi adalah waktu sahur, menjelang subuh. Jadi waktu witir ini menjelaskan, kata ulama, waktu witir adalah setelah melakukan sholat Isya. Ingat. Waktu sholat witir adalah setelah melakukan waktu Isya, bukan setelah Isya. Harus paham. Setelah melakukan sholat Isya, bukan waktu Isya. Tidak ngomong waktu, bukan waktu Isya, tapi setelah melakukan sholat. Contohnya apa? Jamak takdim. Asalkan Anda sudah melakukan sholat Isya, maka itulah waktunya sholat tarawih, waktunya sholat witir. Jelas ya? Setelah melakukan sholat Isya. Baik, sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh, memanjang, terbentang waktu witir seperti itu. Kemudian wa an bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar. Anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah jadikanlah akhir solat malammu itu adalah witir. Maksudnya begini, jadikanlah witir adalah penutup solat sunnah yang kau lakukan di malam hari. Ini perintah adalah himbauan. Jangan salah paham seperti sebagian orang. Gara-gara sudah solat witir, bangun nggak mau solat lagi. Kenapa? Katanya sudah saya tutup. Nah ini salah paham. Bukan begitu. Kalau Anda sholat witir di waktu sore, habis sholat isya Anda witiran, kok kemudian Anda terjaga di tengah malam mau sholat lagi? Boleh. Cuman witirnya jangan diulang. La witrani filailah wahidah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau witirnya 2 malam, tidak witir lagi. Sebab ganjil ketemu ganjil jadi genap. Witir sekali, selesai. Ini sering ditanyakan juga. Biasanya ini kalau di bulan hari-hari biasa sih nggak banyak tanya, sebab mungkin jarang witiran. Tapi kalau sudah ketemu Ramadan itu mesti bertanya, karena di masjid sudah ada witiran.
Setelah witiran di masjid, malam tahajudan bangun, boleh melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Bukan nongkrong diam saja, gara-gara salah paham. Karena sudah ditutup dengan witir. Akhirnya semua orang alasan ditutup saja, biar malam nggak usah sholat. Na'udzubillah ya. Baik, jadi nggak apa-apa. Setelah terbangun, terjaga di malam hari, lanjutkan sholat sebanyak-banyaknya. Tapi himbauannya adalah, jika Anda menduga kuat akan bangun di tengah malam, maka upayakan witirnya ditunda di akhir malam. Tapi kalau Anda ragu-ragu, maka segeralah lakukan witir. Lakukanlah witir. Kalau ragu-ragu, jangan-jangan nggak bangun karena sudah terlambat, saya baru jam 1 mau tidur. Wah, jangan-jangan kebablasan saya. Maka lakukanlah witir sebelum Anda tidur. Baik, itulah masalah witir. Jadi menjadikan penutup itu sunnah. Sunnah di atas sunnah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, autiru, berwitirlah engkau sampai kapan? Qabla an tusbihu, sampai sebelum masuk waktu subuh. Selagi belum subuh itu waktu witir. Mumpung ingat cara niatnya gimana selama ini. Sudahlah gini saja, kalau niat jangan ribet deh. Pakai basa Jawa, ya Allah, kula salat witir 2 rakaat ya Allah. Allah, baru nanti 1 rakaat ya Allah. Itu. Jauh, tidak usah pakai bahasa Arab, tambah bingung nanti. Juga bahasa Indonesia, dipermudah saja. Saya witir 2 rakaat dulu, baru 1. Adapun bilangan witir adalah minimal 1. Tapi itu witirnya orang pelit. 1. Sudah begitu minta duit, rezeki banyak. Witirnya 1, minta rezeki banyak. Minta ini. Witir 1. Minimal. Adnal kamal, sempurna yang paling rendah adalah 3. Sekali-kali Anda sampai 11. Seperti kebiasaan baginda Nabi. Nabi witirnya 11. Nabi kalau witir rata-rata 11. Pernah witir 7 kali, pernah witir 3 kali. Bahkan pernah witir sekali baginda Nabi. Karena waktu subuh hampir tiba. Pernah witir sekali baginda Nabi, dan pernah witir 3 kali, pernah witir 7 kali, tapi kebanyakan witir Nabi berapa? 11 kali. Ana Aisyah tak jadi witir. Jadi niatnya biasa, ya Allah aku mau sholat witir 2 rakaat dulu ya Allah, nanti 1, akhirnya 2, 3 rakaat. Boleh dipisah, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Boleh langsung 3 rakaat, cuman nggak usah pakai tahiyat yang pertama, supaya beda dengan sholat maghrib. Jadi langsung nggak pakai tahiyat yang pertama. Boleh 2, langsung 3 boleh, tapi yang baik tetap 2 dan 1. Sebab kalau boleh 2, langsung 3 boleh, tapi yang baik tetap 2 dan 1. Sebab kalau 2, 1 tambah amalan, tambah kerjaan, tambah gede pahalanya. 2, 1. 11 coba itu 2 sampai 5 kali 1. Kalau 11 langsung sekaligus boleh, ya boleh, tapi dijamin bingung. Anda coba saja, saya bingung mencoba. Orang berdiri gak ada bedanya. Allahu Akbar, diri lagi, Allahu Akbar, diri lagi. Ini berapa tadi? Akhirnya gak khusyuk, hanya mikir bilangan 2, 1. Itu witir. Baik. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, anna Nabi, sesungguhnya baginda Nabi, kana yusolli, beliau melakukan salatahu bil laili, salat malam. Jadi Nabi itu melakukan salat malam. Nah, inilah yang dalam riwayat ini sampai tawarrumat qadamah, sampai kakinya itu membengkak. Nabi itu salat malamnya banyak sekali. Salatahu ini karena Nabi kana yusolli salatahu bil laili. Nabi melakukan salat malam. Bahaya mu'taridatun baina yadayhi. Allah. Indah suasananya. Indah bagaimana? Suruh mikir, rumahmu tuh yang indah. Kamar Nabi itu ternyata untuk sholat saja gak cukup. Sampai Siti Aisyah itu melintang di tempat sholatnya Nabi. Begitu kecilnya kamarnya. Indah rumah kamarmu ya. Kamarmu gede. Jadi kamar Nabi itu kalau Nabi sholat itu gak cukup. Jadi Nabi sholat itu Siti Aisyah melintang di tempat sujudnya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud itu dilipat kaki Siti Aisyah sujud. Begitu sempitnya kamar beliau. Allah. Dilipat kakinya Siti Aisyah. Lalu Nabi sujud. Kalau Nabi berdiri, lurus lagi kadang-kadang. Begitulah keadaan yang diceritakan Siti Aisyah. Bahaya muqtaridatun baina yadayhi, waktu itu Siti Aisyah melintang di hadapan Nabi. Karena belum sholat Siti Aisyah. Nabi sholat dulu. Fa idza baqiyal witru. Lah, kalau tinggal witir, kalau sudah sholat banyak, baru witirannya
Aigodo. Nah, berarti Siti Aisyah dibangunin setelah waktu Nabi mau melakukan apa? Witir. Berarti yang dilihat oleh Siti Aisyah sholat apa? Witir, bukan sholat malamnya. Sholat malamnya Siti Aisyah enggak ngitung. Nabi Siti Aisyah hanya ngitung sholat witirnya. Ini kan jelas bahasanya. Fa idza baqiyal witru, kalau tinggal witirnya saja, aygodoha, Sayyidina Nabi membangunkan Siti Aisyah. Fa'autarat, kemudian Siti Aisyah bangun ikut melakukan sholat witir. Maka ada hadis yang selama ini sering dipakai sebagian orang, lalu dianggap itu sholat raweh, itu ternyata sholat witir, karena yang disaksikan Siti Aisyah. Ada hadis yang selama ini Nabi katanya 8 rakaat. Maka Nabi Muhammad yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak pernah menambah di Ramadan dan di luar Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tidak menambah sholat di Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Itu sholat apa? Sholat witir yang dilihat oleh Siti Aisyah, bukan sholat tarawih di situ. Adapun sholat tarawih sudah kita jelaskan bab tarawih. Tidak ada keterangan langsung dari Nabi berapa bilangannya. Seberapapun yang Anda lakukan sah sebagai sholat malam, qiyamul lail fil layali Ramadan, bangun di malam Ramadan melakukan sholat tarawih. Adapun hadis itu jangan dibawa kepada tarawih. Hadis tadi, hadis maka Nabi yazidu, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaah. Nabi tidak menambah di Ramadan dan di luar Ramadan. Nah, ini kan bukan tarawih karena ada di luar Ramadan. Hadisnya kan di Ramadan dan di luar Ramadan. Maka ada sebagian orang yang memaksa itu adalah sholat tarawih. Tarawih itu ajaannya di bulan Ramadan. Sementara Siti Aisyah mengatakan fi Ramadan wala ghairihi. Tidak di Ramadan dan tidak di luar Ramadan. Nabi tidak menambah ala 11 rakaatan, tidak menambah dari 11 rakaat. Kalau kita gabungkan dengan hadis lagi, hadis yang tadi, berarti 11 rakaat itu yang dilihat oleh Siti Aisyah. Sholat Nabi yang lainnya banyak rakaat yang dilakukan Nabi, kita nggak akan mampu. Cuman Nabi itu yang penuh kasih, kalau sudah beliau capek, sudah banyak sholatnya, baru keluarganya diajak. Maka ini juga adabnya para suami. Kalau kamu jadi ahli ibadah para suami, jangan paksa istrimu seperti dirimu, karena engkau tidak pernah hamil. Yang hamil suruh nyusui anaknya, suruh sholat seperti suaminya. Ya enggak apa-apa kamu sholat banyak, kayak Nabi itu. Pas giliran kamu sudah sholat, misalnya kamu sudah 30 rakaat, 50 rakaat, baru yang bangun yang tinggal witirnya saja semampunya. Oh seneng istri ini. Wah, ibadah sedikit seneng ya. Nah, jadi gitu. Maksudnya Nabi penuh kasih. Jadi Siti Aisyah dibangunkan kalau sudah akhir-akhir witir. Paling tidak jangan ditinggalkan witir wahai ibu. Biarpun Anda setiap tahun melahirkan, tapi tetap witir dilakukan. Jangan alasan hamil nggak sholat sunnah. Ini udzur, kata Buya udzur, Pak, hamil, alasan rok nanti ya. Baik, ada wanita itu lemah fisiknya, ada banyak keadaan. Maka Sayyidina Rasul subhanallah penuh kasih. Sayyidina Rasul penuh kasih. Bagaimana caranya? Yaitu setelah Nabi melakukan salatahu bil laili, tinggal witirnya saja dibangun Aisyah. Dalam riwayat, wa fi riwayatin fa idza baqiyal witru, kalau tersisa witirnya qala kumi, bangunlah wahai Aisyah. Fa autiri ya Aisyatu, yuk salat witir. Salatlah witir wahai Aisyah. Alangkah indahnya. Jadi witirnya Nabi adalah 11 rakaat. Kemudian hadis yang sering dipakai sebagai sholat tarawih itu, kalau dilihat ujungnya itu menunjukkan memang witir. Apa disebutkan? Setelah terakhir sholli arba rakaat wala tas'alna khutulihina wa khusulihina. Nabi melakukan 4 itu bukan berarti harus 4 rakaat, sebab ada hadis lain sholatul lail mathna, 2. 4. Memang hitungannya 4 berarti 8. Tapi Nabi mengatakan sholatul lail mathna, sholat malam itu 2. Anjurannya sholat malam itu 2. Kemudian Nabi SAW, Siti Aisyah bertanya, tanamu qabla an tutir. Ini pertanyaan tentang witir. Baik, tidak akan kita bahas di sini. Bahasanya itu jelas witir. Dari penjelasan dari Siti Aisyah, Nabi setelah melakukan sholat banyak baru membangunkan Siti Aisyah untuk melakukan sholat witir, dan itulah yang dilihat oleh Siti Aisyah. Nabi tidak menambah lebih dari 11. Maka hampir kesepakatan para ulama, paling banyaknya sholat witir adalah 11 rakaat. Selesai. Berapa witirmu? Nah inilah, sekali-kalilah 11 ya. Pahalanya gede. Kalau punya waktu lakukanlah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala,
Badiru subha bil witri. Badiru subha bil witri. Artinya apa? Badir itu bersegeralah melakukan witir sebelum masuk waktu subuh. Nanti sebelum subuh tiba, witirlah saat itu. Dahului dengan witir dulu. Jangan keburu kemasukan subuh. Menunjukkan begitu ini sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan bahkan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Termasuk sholat di atas jabah itu, sholat Nabi di atas kendaraan, nah ini bab witir. Dalam buku adakah tarawih yang bid'ah? Tidak ada tarawih yang bid'ah ya. Sudah kita sebutkan di situ adalah kita menyebutkan hadis-hadis tentang witir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir hadisnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman khafa alla yakuma min akhiril laili." Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, sebaik-baik waktu itu adalah akhir malam untuk kita mengadu kepada Allah. Yang disaksikan oleh Allah secara khusus, yang Allah membagi-bagikan, hal min mustaghfirin aghfirullah. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Mana yang punya hajat akan aku kabul hajatnya. Kapan itu? Di sepertiga akhir malam, jam 2 ke atas. Itulah waktu Allah membagi-bagikan pengampunan. Allah yang memanggil hambanya, mana yang minta kepadaku akan aku kabul. Nah, bagi siapapun yang khawatir tidak bisa bangun di tengah malam, di akhir malam melakukan witir, fal yutir awwalahu, hendaknya witirnya di waktu awal saja. Habis salat Isya, ba'da Isya langsung witiran. Ini sudah diulang-ulangi sebelumnya menunjukkan apa? Penting witir gitu loh kesimpulannya. Jangan ditinggalkan witir itu. Wa man tama'a ayyakuma akhirahu, barang siapa yang berharap untuk bisa bangun di akhir malam, wal yutir akhiral laili, hendaknya witirnya dilakukan di akhir malam. Kapan waktunya? Sampai sebelum subuh tiba. Fa inna salata salata akhiril laili masyhudatun, karena salat di akhir malam disaksikan secara khusus oleh Allah. Allah menyaksikan. Maksudnya menyaksikan secara khusus begini. Ini melihat. Cuman diperhatikan satu. Berarti perhatian khusus. Jadi waktu sepertiga malam akhir itu waktu yang diperhatikan oleh Allah secara khusus. Tadi dengan pengampunan, permohonan, doa di tengah malam di saat seperti itu. Wadzalika afdal, bagi yang ingin melakukan witir di akhir waktu itu afdal, lebih utama, karena waktu bertepatan dengan waktu yang Allah perhatikan secara khusus. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Fauzi dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya baru lihat video Buya tentang cara mencuci dengan mesin cuci yang benar. Selama ini saya juga mencuci dengan menggunakan mesin cuci dan cara yang saya lakukan itu salah. Lalu apakah baju-baju yang telah saya cuci dulu harus dicuci lagi? Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah kita hadirkan fikih mesin cuci. Enggak ada di kitab fikih ya, fikih mesin cuci. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar. Sebetulnya ya sama, fikihnya sama. Cuman kadang orang tidak membicarakan tentang khusus mesin cuci, padahal perlu dihadirkan fikih mesin cuci. Pernah kita hadirkan fikih mesin cuci, kemudian dia merasa salah karena setelah fikih itu kami jelaskan bagaimana yang lalu biar berlalu. Tinggal kalau memang ada baju yang pernah Anda cuci dengan mesin cuci yang salah, iya, yang masih tersisa bajunya yang belum dipakai, bagi harus dicuci lagi karena cara mencucinya salah. Adapun ibadah saya selama ini bagaimana? Allah Maha Pengampun, wong Anda tidak tahu. Sudah pakai saya sholat, tapi cara nyuci salah, cuci saya sulah bagi salah bagaimana? Allah Maha Pengampun. Bagaimana fikih mesin cuci? Mungkin saya ulas sedikit di sini.
Yang tahu beliau malah, jamaah nggak tahu. Ini kan repot nih, bermasalah berarti Anda semuanya ini. Masa ini orang laut di Jember tahu, di sini nggak tahu ini. Ada fikih mesin cuci. Jadi begini. Tolong dalam mencuci dengan mesin cuci itu sebisa mungkin Anda pilih antara baju terkena najis dan baju yang tidak terkena najis. Kotor dengan najis beda. Anda tidak pakai baju sebulan, itu namanya kotor, dakinya full, tapi tidak najis. Baju Anda bersih baru cuci, kena kencing, biarpun kencingnya tidak terlihat, namanya dipilah. Kalau bisa. Sebab kalau dipilah, cara mencucinya beda. Kalau baju yang kotor semuanya, tapi dia suci, Anda suka-suka mencucinya, bebas. Anda mencucinya bebas. Anda masukkan di air dulu atau air yang menyusul, nggak penting. Kasih sabun bareng juga nggak ada masalah. Karena Anda di sini tidak mensucikan, Anda hanya membersihkan. Beda antara membersihkan dan mensucikan. Jelas ya? Antara membersihkan dan mensucikan itu beda. Baik. Jadi kalau bajunya suci semuanya suka-suka, nggak pakai aturan di sini. Yang penting endingnya hasilnya adalah bersih. Tapi kalau tujuan mensucikan, ada cara mensucikan. Kalau baju Anda terkena najis, maka dilihat air yang akan Anda gunakan untuk mensuci itu air sedikit atau air banyak. Nggak akan ada perubahan. Anda tidak usah pusing, tidak ada gambarannya fikih tambah susah, enggak. Sama sebetulnya kasusnya, beda. Enggak beda. Hanya perlu mana yang didahulukan gitu saja. Hanya perlu sedikit ilmu saja sehingga klik jadi benar. Kalau memang baju Anda itu adalah najis, maka digabung dengan yang najis. Lah ingat, lihat airnya. Air di mesin cuci itu biasanya tidak akan menampung air banyak. Sebab air banyak itu 2 kullah. 2 kullah itu kalau hitungan liter kurang lebihnya 16 liter. Jadi kalau di mesin cuci itu rata-rata adalah mesin cuci biasa itu berapa? Ya paling 25 liter, 30 liter sampai 50 liter. Berarti dia adalah air sedikit. Ingat, kaidahnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau air itu sedikit, kemudian kejatuhan najis, maka air menjadi najis. Anda harus punya gambaran. Biasanya ibu sambil masak menanak nasi, airnya didahulukan dituangkan di mesin cuci. Setelah itu baju yang kena najis dimasukkan ke dalamnya. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa mensucikannya. Karena mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Ya. Nanti akan kita beri solusi mazhab yang lain, oke lah, nggak ada masalah. Sekarang itu paham, belajar mazhab Syafi'i dulu. Jadi kalau mesin cuci kita kasih air dulu, baru baju yang kena najis kita masukkan, maka airnya menjadi najis. Sebab dalam mazhab kita Imam Syafi'i, air sedikit kalau kejatuhan najis akan menjadi najis. Baik berubah atau tidak berubah. Maka bagaimana cara yang tepat? Maka baju diletakkan di mesin cuci. Baru setelah baju diletakkan mesin cuci, baru air kita tuangkan. Air kita datangkan. Airnya warid kita datangkan. Setelah air kita datangkan, maka setelah air itu bisa menggenang semua, merambah ke sebuah baju yang terkena najis, maka sebetulnya dia telah mensucikannya. Tinggal digerakkan mesin cucinya sebentar saja, sedikit saja. Baru Anda lihat ada perubahan atau tidak di air tersebut. Kalau ternyata menjadi kuning, berarti empuknya anak Anda ikut ke situ. Kalau begitu air harus dibuang. Jadi kalau Anda lihat di situ ternyata bisa saja 2 cara begini. Kalau memang sudah Anda putar, berarti baju sudah tersucikan, biarpun belum pakai sabun. Bahkan sabun itu merusak air loh ya. Sabun itu merusak air menjadi air, tidak bisa mensucikan. Itu sabun. Air sabun nggak bisa dipakai bersih, nggak bisa pakai wudu, nggak bisa mencucikan najis. Hati-hati. Air sabun itu membersih. Atau kalau memang Anda lihat airnya masih jernih, Anda angkat begitu. Kalau seandainya dikasih contoh, Anda angkat, kok jernih, airnya masih tidak berubah, maka ketahuilah baju yang suci hanya kotor saja, terserah, karena Anda tidak mensucikannya. Kemudian yang harus dipahami, di saat Anda mencuci baju tidak harus tumpah agar suci. Yang penting menegakkan syariat Nabi, menjalankan sunnah Nabi, bergembira buat acara-acara yang disenangi Nabi adalah boleh. Tapi tidak perlu kita membawa hadis palsu, ada hukumannya besar di hadapan Allah. Dan ini biasanya juga di kalangan ahli maulid itu sendiri, yang begitu latah hanya karena indah dibawa langsung, padahal tidak dari Nabi, haram hukumnya, dosa. Wallahu a'lam bissawab.
Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya gadis remaja dan sedang jatuh cinta. Tapi saya masih menyembunyikannya. Katanya kalau ingin orang yang saya cintai itu juga cinta sama saya, kita harus membaca surat Yusuf 3 kali pada malam Jumat sebagai amalannya. Benarkah itu Buya? Saya dapat info tersebut dari teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cinta adalah karunia dari Allah. Kalau ada orang tidak punya cinta itu cacat mentalnya. Orang tidak punya cinta cacat mentalnya. Apakah cinta kepada ibunda, ayahanda termasuk cinta lawan jenis? Itu normal. Bukan aib, bukan celah. Jika ada seorang wanita mencintai seorang laki-laki, laki-laki mencintai seorang wanita adalah bukan aib, dan itu adalah kesempurnaan seorang manusia. Yang nggak boleh adalah syahwatnya tadi dengan cara yang haram. Maka jika ada seorang wanita jatuh cinta dengan seorang laki-laki tapi dia memendam rasa cinta, tidak diungkapkan lewat WA, tidak cerita ke siapa-siapa, hanya diungkapkan kepada Allah, ya Allah, kena aku mencintai dia, ya Allah, sampai mati, dia mati syahid dia. Kenapa? Dengan cintanya tidak melakukan keharaman. Tapi kalau sudah masuk WA itu neraka nanti bisa-bisa. Nah, hati-hati. Cinta itu indah. Nah, seperti itu disebutkan dalam kita ulama menyebutkan mati syahid. Kenapa dikatakan mati syahid? Matinya memerangi hawa nafsu. Sebab umumnya kalau sudah orang gandrung dengan orang itu akan melanggar Allah. Mulai dari bertelepon sampai melakukan zina, kehinaan. Tapi dia menahan, dia cinta di dalam hatinya, tapi tidak diungkapkan, tidak ini, hanya ngadu kepada Allah, ya Allah, semakin harus semakin mencintai dia, ya Allah. Terus ngadunya kepada Allah sampai mati dia, mati syahid. Baik, bagaimana sebaiknya di saat Anda menyikapi cinta yang Allah tumbuhkan di hati Anda? Yang pertama adalah Anda simpan dan Anda jangan ikuti dengan kemaksiatan. Jangan ikuti dengan kemaksiatan, sudah. Mengikuti kemaksiatan itu macam-macam, biar orang nggak tahu, Allah juga tahu. Tiba-tiba malam menghayalkan, ngambil fotonya, dilihat-lihat, ya itu masuk dosa sudah. Artinya memerangi, karena cinta itu pemberian oleh Allah, tiba-tiba datang cinta. Kalau sudah datang cinta itu bagaimana? Karena sudah karena cinta sudah singgah di hatimu, maka kamu renungkan, pantaskah orang itu aku cintai? Supaya tidak masuk wilayah cinta buta. Ada perempuan ditanya, Neng, kenapa kok kamu cinta dia? Memang punya kelebihan apa? Enggak tahu, Mak. Gila kau. Enggak tahu, bingung. Nih, itu cinta buta gara-gara janji-janji itu. Dan alangkah banyak wanita seperti itu. Marah. Nggak usah marah. Ini peringatan. Biar aman anak-anak kita ini. Jadi kasih kartu nama palsu aja langsung gandrung, ataunya dia nggak tahu rimbanya di mana. Baik, jadi cinta. Kalau sudah ada cinta di dalam hati, kita lihat dulu yang tiba-tiba kita mencintainya itu adalah layak atau tidak. Karena cinta ini masih bisa untuk ditahan. Cinta itu bisa ditahan. Dari tahannya rasa takut kepada Allah. Kalau ternyata laki-laki itu tidak pantas dicintai, maka cinta itu bohong, itu syahwat dan hawa nafsu. Ahli sholat enggak, dengan ibu baik juga enggak, kerjaannya haram, kenapa kau cinta? Hawa nafsu, syahwat. Jangan bilang cinta itu. Tergiur dengan urusan ketampanannya mungkin, atau yang lainnya. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya dia itu layak untuk kita cintai, maka lihat, tata hati. Kalau dia layak dicintai, maka berpikirlah untuk mengabadikan cinta. Bukan baca surat Yusuf biar dia cinta kepadamu. Biarpun engkau cinta dia cinta dia cinta kepadamu, kalau nggak ada pernikahan apa yang terjadi coba? Tambah bahaya. Lebih aman engkau cinta kepada dia tidak cinta kepadamu, insya Allah nggak akan terjadi keharaman, nggak akan zina. Yang repot sama-sama cinta, na'udzubillah, di bawah naungan keharaman. Ini langsung baca surat Yusuf sampai kelenger, mukanya sampai pucat begitu. Baca surat Yusuf, apa itu? Nah, kemudian Anda berpikir tentang keabadian. Bagaimana abadinya? Anda jatuh cinta, lalu dia layak untuk Anda cintai karena kesolehannya, maka berpikirlah Anda untuk mengabadikan cinta. Caranya bagaimana? Menikah.
Maka kaidahnya bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Jadi setelah menikah baru Anda genjot cinta itu, lihat. Ada rayuan, ada kemesraan, semakin kuat itu cinta. Nah, menikah, loh kok saya perempuan? Memangnya kalau perempuan kenapa? Kan yang lamar laki-laki, makanya ngaji yang benar. Sayyidah Khadijah Al-Kubra orang cerdas. Mungkin Anda seorang wanita, tiba-tiba ada terbetik di hati cinta kepada seorang laki-laki. Awas, jangan WA, jangan ini, jangan melakukan haram. Anda langsung menuju kepada Allah satu. Kemudian setelah itu Anda menuju kepada orang-orang soleh. Anda bisa minta tolong untuk melamar. Perempuan melamar tidak perlu malu. Sayyidah Khadijah adalah orang cerdas di dunia dan di akhirat. Ngerti orang hebat Sayyidina Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi nabi. Orang jujur, orang gentur, orang baik. Dan Sayyidah Khadijah secara umur jauh lebih tua dari baginda Nabi. Cuman cerdas. Taufik Rabbani, Allah berikan taufik pada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah memulai, tapi bukan memulai dengan seperti perempuan ganjen begitu, tidak. Sayyidah Khadijah pastikan Nabi Muhammad seperti apa sebelum jadi Nabi. Sayyidah Khadijah mengirim pembantunya untuk mendampingi Nabi Muhammad berdagang ke Syam agar tahu perilakunya setiap hari. Nggak perlu ini pacaran biar saling tahu, dibohongi kau. Kalau sudah pacaran, itu yang nggak pernah mandi, giliran ketemu mandi, itu nggak pernah keramas, itu giliran ketemu keramas, mobilnya pinjaman, baju pinjaman, itu orang pacaran. Sayyidah Khadijah cerdas, pengen tahu hakikatnya baginda Nabi. Memang sudah masyhur di Mekah keadaan Rasulullah, cuman pengen pasti lagi. Diutuslah. Ingat Maisarah berjalan dengan Rasulullah sampai di Syam. Setelah kembali, ceritanya semakin memantapkan Sayyidah Khadijah. Orangnya jujur, orangnya penuh berkah. Setiap dagang orang senang dengan dia, beruntung berlebih-lebih. Kata Sayyidah Khadijah, tepat sudah. Baru memulai Sayyidah Khadijah. Bukan pacaran, pacaran dibohongin. Bang, tahajudan. Oh ya tahajudan, ngorok tuh semalam. Jangan mau dibohong. WA itu kan nggak kelihatan. Baik. Akhirnya apa? Setelah itu disampaikan ke keluarga Nabi. Taufik Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah itu wanita Arab menangis semuanya. Kenapa aku tidak menjadi Khadijah? Karena kau tidak cerdas seperti Khadijah. Gitu. Jadi memulai gak ada masalah. Yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini khusus para wanita, ini saya nasihati. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak perempuan namanya Hafsah, janda juga. Bingung, pengen mendapatkan menantu yang baik. Kalau nunggu, siapa yang melamar? Mungkin khawatir, takut dengan wibawanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar punya Hafsah, datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kau minat dengan anakku. Sayyidina Abu Bakar diam. Kecewa Sayyidina Umar. Ditolak. Datang pada Uthman. Sayyidina Utsman diem, dito gelisah kan sebagai seorang bapak, anaknya tidak diterima. Ngadulah Sayyidina Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya amanat besar seorang anak perempuan. Sebagai seorang bapak, aku harus mencarikan untuk putriku. Ngelamar loh yang punya anak perempuan. Aku tawarkan ke Abu Bakar, Abu Bakar tidak nerima. Aku tawarkan ke Uthman, Uthman juga tidak nerima. Nabi Muhammad tersenyum dengan Sayyidina Umar bin Khattab lalu berkata, ya Umar, wahai Umar, akan menikahi putrimu orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan daripada Uthman. Sayyidina Umar itu mikir, siapa? Orang terbaik kan Sayyidina Abu Bakar. Orang terbaik Sayyidina Utsman, nggak ada lagi yang lebih baik dari dia. Dari beliau berdua. Tahu Nabi menjawab mengatakan, yang akan menikahi putrimu lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman. Siapa ya Rasulullah? Ada yang lebih baik dari Abu Bakar Uthman? Yang menikahi putrimu adalah aku sendiri. Kaget. Selama ini yang dihitung bukan Rasulullah, nggak terlalu muluk-muluk. Harapannya adalah ya bawahan Nabi kok. Tak tahunya mendapatkan siapa? Rasulullah. Artinya begini loh, ibu yang soleh. Kalau Anda punya putri, Anda melihat orang soleh, Anda mencoba diskusi dengan sana, kalau tidak diterima, tenang saja, Allah siapkan lebih bagus lagi. Makanya masalah halal ini dibuka zamannya zaman hina, zamannya zaman zina. Jangan pernikahan, termasuk kami himbau kepada siapa yang punya hajat nikah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Zina adalah gina. Wanita-wanita yang mohon maaf, yang sudah tidak bersuami misalnya, kadang-kadang hanya takut kepada anaknya, dia tidak menikah lagi karena demi anaknya, tapi diam-diam di balik itu melakukan kehinaan. Na'udzubillah, rendah. Maka pernikahan, ya. Tadi kami sampaikan pada yang bertanya, ini panjang karena ini zamannya zaman saya itu problem. Saya itu banyak konsultasi sana sini, stres urusan begitu. Gara-gara cinta sebelum waktunya. Sebelum halal sudah cinta. Kalau cinta itu menghiasi semuanya jadi indah. Apalagi cinta bertemu dengan syahwat.
Luar biasa. Kalau halal cinta dibarengi dengan syahwat, halal indah yang tidak terkira. Tapi lihat, urusan syahwat tanpa cinta pun bisa. Jangan menganggap kalau orang hubungan suami istri, hubungan itu yang haram itu lalu itu adalah cinta. Belum. Orang yang menjual diri itu nggak ada cinta, pergi pun nggak pernah menyesal, hanya dapat duit. Bisa hubungan laki perempuan tanpa cinta, bisa. Jangan dikatakan itu menjajah cinta, nggak ada. Cinta itu nggak seperti itu, cinta itu indah. Maka adik-adikku semuanya hindari tadi jatuh cinta lalu sampai terjadi komunikasi. Kalau memang dirimu sudah ingin menikah, sampaikan kepada orang-orang yang bisa membantumu untuk menikah. Jadi solusi bagi yang bertanya tadi, kalau memang kau anggap laki-laki itu baik, ya baca surat Yusuf bukan untuk dia cinta kepadamu biar dapat pahala gitu loh, biar dikabul hajatmu. Lalu anda berusaha secara zahir kirim orang kepada laki-laki tersebut yang baik, yang terhormat. Kalau tidak diterima, sebelum terlalu dalam cintamu. Ya, kalau sudah jatuh cinta, kena panah asmara, dicabut sakit katanya, begitu ya. Jangan sakit ya. Makanya jangan buru-buru menjatuhkan cinta kecuali kepada pilihan yang tepat. Kenal Allah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Akmal dari Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, apa hukumnya berhubungan suami istri di saat sedang hamil dan di waktu sedang nifas juga, apakah sama dengan saat haid? Terima kasih, mohon jawabannya. Termasuk dosa besar adalah di saat berhubungan suami istri waktu istri haid dan istri nifas. Haram hukumnya. Jika suami menggauli istrinya di saat istrinya haid atau nifas, ke lubang depan adalah haram, dosa gede. Lubang belakang jelas, lubang belakang haram. Tapi kalau sekedar bersenang-senang, itu sah-sah saja. Adapun wanita hamil, tidak ada larangan dari Nabi, tidak ada larangan dalam syariah seorang suami menggauli istrinya di saat hamil. Hanya yang dipertimbangkan adalah kesiapan seorang istri tersebut. Artinya sebagai seorang laki-laki jangan egois, karena seorang wanita hamil mungkin ada rasa tidak, maka harus paham tentang keadaan seorang wanita yang lagi hamil. Cuman secara hukum adalah sah dan boleh-boleh saja, dan tidak ada larangan sama sekali. Yang penting adalah urusan kenyamanan pasangan saja dan sama kesehatan. Boleh ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon penjelasan tentang salat sunat subuh. Kan ada yang berpendapat ada salat sunat fajri dan sunat qobliyah subuh. Dia berpendapat bahwa sunat fajri adalah yang dilakukan setelah tibanya salat sunat fajri. Kalau sunat qobliyah subuh dilakukan setelah adzan subuh. Mana yang harus dipakai? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat salat sunnah fajar, kebanyakan ulama mengatakan, dan itu yang dikukuhkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang disebut 2 rakaat fajar itu adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Itu pendapat yang dikukuhkan. Sama nanti bab sholat duha, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i, sholat isyraq adalah sholat duha. Cuman ada pendapat yang kedua, dalam hal ini termasuk kayak Imam Ghazali, itu punya pendapat yang berbeda. Seperti halnya sholat isyraq atau sholat fajar ini, sholat 2 rakaat fajar ini selain dari ini pendapat yang kedua. Kalau Anda mengamalkan boleh. Tapi biarpun pendapat ini dikatakan lemah, tapi pendapat ulama, 2 rakaat fajar adalah bukan 2 rakaat qobliyah subuh. Saat Anda mendengar azan fajar selesai, Anda 2 rakaat fajar. Baru setelah itu Anda melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti ada 2 rakaat fajar, ada 2 rakaat sebelum subuh. Ini pendapat yang kedua. Umumnya pendapat yang pertama itu yang jumhur yang dikukuhkan bahwasanya 2 rakaat fajar itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Anda boleh pilih karena ini adalah masalah amal baik. Wallahu a'lam bissawab.
dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mau tanya, kalau sholat qobliyah duhur 4 rakaat, Buya pernah bicara tuh niatnya bagaimana Buya? Sholat qobliyah sama ba'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholat qobliyah duhur ada 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, tapi tentunya tetap 2. Sholatnya niatnya seperti biasa, pakai bahasa Jawa saja. Ya Allah, aku niat qobliyah duhur 2 rakaat. Allahu Akbar, gitu saja. Tambah lagi niat qobliyah duhur 2 rakaat. Allahu Akbar. Suruh ngitung sendiri. 2 sama 2 berapa? Allah Maha tahu hitungan itu. Ya, gitu. Ba'diyah duhurnya juga sama. Ya Allah, aku melakukan 2 rakaat ba'diyah duhur. Allah, ba'diyah duhur 2 rakaat lagi. Allah berarti berapa? 4 rakaat. Seperti itu cara niatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Afwan Buya, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya tentang mimpi saya semalam, Buya. Apa arti tafsir dari mimpi jika seorang anak dan ayah melakukan hubungan intim? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Masalah mimpi. Ar-ru'ya salihah minallah. Ada mimpi baik itu dari Allah. Wal hilmu minasyaiton. Ada mimpi jelek. Mimpi jelek itu termasuk adalah mimpi hubungan intim yang tadi seperti itu. Itu kan jelek. Kalau terjadi di alam zahir jelek. Makanya masalah ihtilam, mimpi keluar mani, Nabi dijaga oleh Allah. Para Nabi tidak pernah ihtilam, mimpi keluar mani nggak ada. Orang-orang soleh dijaga oleh Allah, tidak pernah ihtilam, mimpi keluar mani, dijaga oleh Allah. Maka al-hilmu, kalau mimpi yang jelek-jelek itu syaiton, setan yang menghiasi. Nah, khususnya jika dalam mimpi seorang anak gadis tiba-tiba merasa dalam mimpinya digauli oleh ayahandanya. Awas, hati-hati, itu bisikan setan. Khawatir di saat terbangun ada hayalan ke bawah sehingga memikirkan ayahnya. Na'udzubillah. Zinal maharim, zina itu adalah hina dan hina, apalagi zina itu terjadi kepada mahram, orang yang haram untuk menikah. Ayah berzina dengan ayahnya, berzina dengan anaknya, berzina dengan saudaranya, berzina dengan pamannya adalah hina dan rendah. Nah, karena mimpi itu adalah jelek gitu. Kalau wa idza ra'a ahadukum ma yakrah, kalau ada salah satu dari kalian melihat sesuatu yang engkau atau orang itu tidak senang, maka himbauannya dari Nabi apa? Dia menoleh ke kiri. Yanfuth itu adalah begini, fal yanfuth thalasan, membuang meludah yang tidak ada ludahnya 3 kali. Wal yata'awwad, yata'awwad minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan, wa min syarri ma ra'a, dari kejelekan yang ia lihat. Jadi gini, kalau kita mimpi itu mimpi jelek, seperti itu mimpi jelek, kalau terbangun langsung 3 kali, lalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada setan yang terkutuk, wa na'udzubillahi min, dan aku minta perlindungan dari Allah dari jeleknya mimpi tadi. Bahasa Indonesia saja deh. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, karena ini kalau terjadi di alam nyata menjadi dosa yang sangat besar, maka buang pikiran itu. Nah, setan akan membiasi. Karena mungkin seorang anak gadis belum pernah bermimpi, lalu mimpi pertama adalah dengan ayahnya, na'udzubillah. Akhirnya khayalannya dengan ayahnya, na'udzubillah. Sehingga mikir jelek, hina, rendah. Jadi seperti itu. Adapun masalah maknanya apa? Kalau masalah makna, ya setiap mimpi hendaknya ditafsiri yang baik. Ya insya Allah dapat rezeki, gitu sajalah. Dapat rezeki. Tapi yang perlu adalah harus Anda pisah dari alam mimpi ke alam nyata. Pisah. Bahwasanya itu mimpi
Dan kalau terjadi alam nyata itu haram dan tidak boleh, dan buang pikiran-pikiran itu. Karena al-hilmu minasyaitan itu adalah bisikan-bisikan setan yang merusak hati kita. Sehingga seorang anak gadis bisa saja berpikiran enggak. Atau seorang bapak yang selama ini tidak pernah memperhatikan anak perempuannya, gara-gara bermimpi seperti itu, akhirnya mulai melihat, na'udzubillah, awal muqaddimah keindahan dalam sebuah rumah. Gitu saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, Afwan, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya, apakah hukum memasuki sebuah thariqat, Apa itu? memasuki sebuah thariqah baik thariqah ya, dan apakah kalau tidak mengikuti thariqat bisa masuk surga, Buya? Tolong, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thariqah itu adalah cara. Dalam bahasanya thariq itu jalan menuju Allah. Berthariqah itu sebetulnya maknanya adalah berguru. Orang bisa saja sampai kepada Allah dengan guru ahli ilmu, mempelajari ilmu dan sebagainya, lalu Anda faham, Anda amalkan, Anda bisa masuk surga dengan itu semuanya. Tidak harus masuk thariqah, cuma Anda harus faham thariqah itu mempermudah, mempercepat kita sampai kepada Allah, tentunya dengan catatan gurunya benar, bukan guru gadungan, bukan guru palsu. Gara-gara bapaknya meninggal dunia, biasanya kerjaannya main, nggak kenal syariat, bapaknya meninggal dunia langsung kasih sorban, jadi guru thariqah palsu. Wah, ini nggak nyampe Anda kepada Allah. Tapi guru thariqah yang arif billah, yadulluk, akan menunjukkan engkau kepada Allah. Beliau punya ruhaniyat. Jadi berguru itu penting. Berguru itu adalah berguru, apakah itu namanya guru ilmu dengan ketawaduan kita. Guru ilmu menghantarkan kita kepada Allah. Guru thariqah dengan kebersihan hatinya itu akan mudah menarik kita kepada Allah. Maka selagi Anda bisa menemukan guru yang benar, guru thariqah, Anda ambil. Kenapa? Itu mempercepat kita sampai kepada Allah, diarahkan, diajak berzikir, dan juga duduk dengan orang soleh itu akan menjadikan sebab kita itu baik. Mencintai seorang guru yang soleh, mencintai ulama. Disebutkan bahwasanya Imam Syekh Abul Hasan Asyadili mengatakan, hubbul awliya minal wilayati, mencintai para wali adalah termasuk kewalian. Jadi kalau Anda pengen jadi wali, kuncinya mencintai mereka dan sambung hati dengan mereka. Dan juga dikatakan oleh Abul Abbas Ibn Atha, ada seorang wali besar di abad keempat itu berkata, akim syakhsok, tempatkan dirimu li khidmatis solihina, untuk khidmah dengan orang-orang soleh, sambung hatimu dengan orang soleh. La'allahu, semoga hatimu itu dengan kau sambung dengan orang soleh, yata'awwadu, akan menjadi biasa, biberkatiha, berkat khidmah, sambung dengan orang soleh tersebut, apa? Ta'ata Rabbil Alamin, untuk taat kepada Allah. Jadi duduk dengan orang guru thariqah itu penting, tapi guru thariqah yang benar. Guru thariqah melanggar syariat itu guru palsu, guru gadungan. Kami teringat dengan perkataan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau cerita tentang di Syam sana. Di Syam banyak guru-guru thariqah yang jadi murid saja tidak pantas, apalagi ngaku guru. Itu di Syam, wallah alam di Indonesia Raya. Di Syam, beliau mengatakan seperti itu. Ada orang nggak pantas jadi murid, la akhlak, tidak ilmu, tidak. Tapi tiba-tiba gara-gara bapaknya meninggal dunia langsung memegang ketorikohan. Thariqah nggak diambil dengan cara seperti itu. Ada cara khusus di kalangan ahlinya. Dan harus teruji tentang kesolehannya, kedekatannya kepada Allah. Bukan hanya sekedar ngaku-ngaku guru thariqah. Itu quta'ut thariq. Kata para ahli tasawuf, pembegal itu nggak akan mengantarkan. Maka guru yang benar, yang soleh itu Anda hendaknya berpegang. Kalaupun ternyata ada yang belum berthariqah, maka ketahuilah insya Allah bisa masuk surga. Cuman kalau Anda berthariqah itu Anda ada punya guru pembimbing,
Dan torekoh dengan torekoh itu harus baik. Kadang-kadang ada torekoh Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Alawiyah. Itu saling musuhan. Ini pembohong dia itu. Torekoh itu cara sampai kepada Allah. Makanya saling menghormati. Semakin hebat dalam bertorekoh, semakin tawadhu hatinya. Dan Anda bisa membaca ada torekoh Qadiriyah masyhur, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Rifaiyah, Tijaniyah, termasuk Alawiyah. Termasuk torekoh yang sangat mudah dalam bersambung adalah torekoh Alawiyah. Yang selama ini Anda baca, Anda cukup mengamalkan misalnya Rotibul Haddad dan sebagainya, Anda mengambil ijazah, Anda sudah mengambil torekoh ini, sudah selesai. Dan kalau Anda bertorekoh Qadiriyah, punya zikir-zikir Qadiriyah, Anda pun boleh mengamalkan zikir yang lainnya, nggak dilarang kok. Jangan saya nggak boleh baca zikir yang lain, zikir kok nggak boleh, ini gimana aturan guru torekoh, siapa itu? Nah itu, jadi boleh. Kalau tidak bertorekoh, Anda bisa masuk surga. Yang penting, Anda berpegang dengan guru yang mengajari Anda. Mungkin guru syariah. Guru syariah yang dia lembut, ya dia ngerti akhlak. Nah, itu sudah sampai. Dan sebetulnya itu torekohmu ya seperti itu. Sampai dikatakan, kalau engkau, dikatakan Imam Haddad menyebutkan, kalau engkau serius mencari guru torekoh yang memberikan petunjuk kepada Allah, biarpun secara zahir kamu tidak menemui, tapi ketahuilah karena keseriusanmu di dalam mencari guru, Allah akan kirim pembimbing dari guru-guru yang tidak terlihat, sehingga mudah kita melakukan kebaikan. Yuk kita cinta ulama, cinta orang-orang soleh, ini jadi sebab kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillah, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Afwan Buya, saya ingin bertanya, apakah doa orang tua terhadap anaknya yang berbeda agama atau murtad akan diterima dan bagaimana sebaiknya? Syukron. Baik, doa yang diterima harus kita yakini adalah doanya orang yang beriman untuk orang yang beriman, itu diterima untuk di akhirat nanti. Contohnya, jika berbeda agama, anaknya beragama Islam, bapaknya tidak beragama Islam, maka doa yang dipanjatkan seorang anak untuk kebaikan bapaknya di akhirat nggak dapat. Karena apa? Bapaknya nggak punya kunci. Karena bapaknya belum bersyahadat. Tapi kalau mendoakan di dunia bisa, karena di dunia untuk orang kafir juga. Misalnya seorang anak Muslim punya bapak belum masuk Islam, lalu mendoakan, ya Allah berikan hidayah kepada orang tuaku dan berikan kemudahan rizkinya. Kok hidayahnya belum dikasih, rizki bisa saja dikasih. Tapi kalau orang tua yang telah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, doa anak tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe. Dan bukan saja tidak nyampe, haram seorang anak mendoakan bapak ibunya yang kafir. Lalu ada yang bertanya, kok kejem banget doain nggak boleh? Kenapa kok kamu bingung? Wong bapak ibunya juga tidak mengharap doa dari anaknya. Kalau mengharapkan doa kan masuk Islam. Ini kadang-kadang orang bingung, memang dia tidak mengharap doa, nggak percaya sama Tuhan kita kok. Kenapa harus kita mintakan surga ke Tuhan kita? Dia nggak percaya kok. Ini kok orang bingung aja ya. Jadi memang bapaknya tidak, cuma seorang anak lalu berkata, saya kasihanmu itu adalah iman. Tapi tetap karena bapakmu tidak mau mengambil keimanan, maka bapakmu tidak akan selamat. Di neraka, ya di neraka, nangis dia, tangismu adalah iman. Tapi tetap nggak bisa, karena orang kafir. Sama sebaliknya anak yang kafir, doa bapak tidak akan nyampe kepada anaknya yang kafir. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga iman kita. Baik, cukup ya. Baik, mari kita tutupkan doa dan jangan lupa Maulid sudah berlalu, alhamdulillah. Semoga dikabul hajat kita semua. Tinggal ada beberapa maulid yang belum. Jadi alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah ikut andil di dalam mensukseskan acara bergembira kepada baginda Nabi untuk syukuran atas diutusnya baginda Nabi di acara Maulid Akbar pada Ahad yang lalu. Alhamdulillah semuanya tertib. Dari semuanya, khususnya dari kepolisian yang juga telah membantu, kami ucapkan terima kasih. Rupanya dari ujung sana sudah stop sama ujung sana sehingga lebih aman. Jadi
Ini adalah semuanya full, Masya Allah, lebih aman. Dan juga dari kepada kaum muslimin semuanya yang telah ikut andil dalam itu semuanya, ketahuilah Allah yang membalas. Dan nantilah urusan Anda dengan baginda Nabi. Anda akan dipanggil nanti telaganya nanti. Anda akan diajak berjalan oleh beliau di padang mahsyar menuju surga. Bukan Buya Yahya yang membalas, kita tidak membalas, tapi Anda bersyukur. Kalau Anda bisa berkiprah, Anda bisa berjuang. Apakah uang yang Anda dermakan, tenaga yang Anda kerahkan, Anda keluarkan untuk baginda Nabi, semua ada hitungannya. Saya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan Nabi Muhammad tahu itu semuanya. Kami ucapkan terima kasih ya. Cuman masih ada beberapa maulid lagi, di antaranya adalah maulid Mas Cinta Rasul di alun-alun. Di alun-alun adalah nanti tanggal 24 Rabiul Tsani atau tanggal 31 Desember. Itu adalah maulid besar di alun-alun ya. Mohon ya semuanya ikut berpartisipasi di dalam mensukseskan ini. Tanggal 24 Rabiul Tsani 31 Desember di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Kemudian juga maulid akbar di Al-Bahjah Buyut. Itu jatuhnya tanggal 29 Rabiul Tsani 6 Januari. 6 Januari di Buyut. Kemudian majelis rutin hikam besok malam seperti biasa malam Selasa di Masjid At-Taqwa alun-alun Kota Cirebon. Kemudian juga kami sampaikan dibuka pendaftaran program formal SD, SMP, SMA. Adapun program pesantren salafnya tafakuhnya yang ingin tahu atau ingin mendaftarkan nanti menjelang bulan Ramadan. Ini pendidikan formal untuk tahun depan ini sudah dibuka pendaftaran hari ini. Kita mengambil start lebih depan. Supaya yang tidak diterima di pondok ini nanti bisa melanjutkan di tempat yang lain. Adapun kelas tafakuh dan tahfidz Quran ini juga sudah dibuka pendaftarannya saja. Pengetesannya nanti Rajab. Pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini, Jumatul Ula sampai akhir Ramadan. Belum, masih lama ini ya. Jadi nanti pengetesan gelombang pertama 1 sampai tanggal 3 Rajab. Pengetesan gelombang kedua 11 sampai 13 Syawal. Ini adalah kelas tafakuh atau pesantren salafnya yang untuk kelas dewasa tadi. Ataupun tahfidzul Quran itu 27 Jumadil Awal sampai 26 Ramadan. 1 Februari sampai 31 Mei. Persyaratan untuk tahfidz saja. Kalau yang kelas dewasa bebas, kakek-kakek pun boleh daftar di sini. Kelas dewasa nggak ada batasannya, orang mau belajar ya batasannya, cuma asalkan ikut peraturan saja. Nanti kelas orang-orang tua kelasnya satu kelas, pensiunan semuanya. Bolehlah kita buat, cuman ya rata-rata yang kader-kader juga, itu yang kita utamakan. Program tahfidzul Quran untuk anak kecil, usianya adalah usia yang sudah layak dipisah dari ibunya. Mulai 8 tahun sampai 12 tahun. Di atas 12 tahun masuknya adalah kelas tafakuh nanti. Mendaftarkan calon santri baru ke kantor tahfidz, harus mendaftarkan syaratnya. Mengikuti tes seleksi serta nginap di sini nanti di waktu yang sudah ditentukan. Bagi siapapun yang ingin bergabung dalam pengembangan pondok pesantren, ayo bergabung dengan pondok pesantren. Anda boleh mengikuti infak. Infak Anda boleh bergabung masuk ke informasi infak sana, atau melalui transfer, atau melalui infak per bulan, atau mengambil sebagai orang tua asuh. Ada banyak program yang Anda bisa ambil. Kunci sederhana, jika engkau ingin ditolong oleh Allah, tolonglah hamba Allah. Jika engkau ingin bahagia, bahagiakanlah hamba Allah. Jika engkau ingin dimudahkan, mudahkanlah urusan hamba Allah. Itu kunci yang nggak bisa dibantah. Maka dengan bergabungnya Anda dengan program wali santri itu, program orang tua asuh, sebetulnya Anda telah perhatian kepada anak Anda sendiri. Karena Anda bergabung dengan program ini, maka Allah akan menjaga anak Anda. Ayo bergabung semuanya. Adapun infak yang rutin atau lewat transfer bisa ke Bank Syariah Mandiri 7200 4200 nomor rekeningnya 7200 4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dan juga ada infak korban bencana alam, Anda bisa ke
Bank Muamalah 1390 1231 23. 1390 1390 12 3123. Apa lagi ini? Al-Bahjah Cianjur. Pendaftaran Al-Bahjah Cianjur juga sudah ada. Ada SMP. Di Al-Bahjah Cianjur juga dibuka SMP-nya. Untuk SMP saja. 23 Safar sudah dimulai sampai Rabiul Tsani atau 1 November sampai 27 Desember. Yang bagian Cianjur yang ingin mendaftarkan anaknya di Cianjur boleh. Pesantrennya di Cianjur sana. SMP IKU Al-Bahjah Darul Hasan Cianjur ini saja. Batam belum? Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Wahai Zat yang Maha Tahu tentang kami dan keadaan kami. Kami mohon ya Allah, jaga kami dan anak-anak kami, jaga keluarga kami ya Allah. Jaga kami dan anak-anak kami dan jaga keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari fitnah, jauhkan mereka dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mudahkan lisan kami untuk menyebut kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan mudahkan hati kami untuk menyebut, untuk mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon mudahkan kami mengikuti ya Allah sunnah-sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari segala hal yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berkhidmah kepada guru-guru kami ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa berkhidmah kepada orang tua kami. Dan kami mohon anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak kami jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang bisa membahagiakan orang tua mereka ya Allah. Dan para santri yang belajar di sini, jadikan mereka adalah pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad dan dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, Wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang telah berbuat baik di tempat ini, berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Dan kami mohon berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, makmurkan tempat ini dengan orang-orang soleh ahli surga-Mu. Dan kami mohon ampuni kami, ampuni dosa kami ya Allah, yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dosa mata kami ya Allah yang sering melihat yang haram, telinga kami mendengar yang haram, lisan kami berucap yang haram ya Allah. Haram membawa dosa, haram menjadi sebab Engkau murka, maka kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Sebab perzinaan saat ini mudah didapat di mana-mana ya Allah. Pembangkit syahwat ada di mana-mana ya Allah. Maka kami mohon lindungi kami dan anak-anak kami, jauhkan dari muqaddimah zina, jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan, dan di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Dan siapapun yang ada di sini yang masih berurusan dengan riba, kami mohon berikan kesadaran dan entaskan dari riba ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah,
Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari kebencian di antara kami, jauhkan kami dari mencaci sesama kami. Ya Allah titipkan kami, mohon berikan kepada kami kecintaan agar kami bisa mencintai sesama kami, jauhkan kami dari dendam dan dengki. Maka kami mohon ya Allah jika ada orang mencaci kami dan mengolok kami, menfitnah kami, kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada hamba yang kau hukum karena kami, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Siapapun yang pernah berbuat salah menyakiti kami, ampuni ya Allah, jangan hukum dia. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.